Sila pegel banget tadi. Nah, makanya kita pindah lah. Iya. Pembahasan kan kemarin masih sekitar tanah ya. Muka Belum lima, selesai juga muka air tanah, benar. juga kan belum Iya, betul. tuntas tuh ya. Iya. Kita Saya mulai dari ini dulu ya, dari ayat ya. Ya boleh. Jadi, Boleh. Kan tugas saya cuma bacain ayat, yang jelaskan dokter saya. Betul. Iya, itu tadi kan. Pokoknya setengah ini dok, setengah makar iblis, setengahnya antum yang selesaikan. Benar. Ya Rob. Pahala besar dok, menyelamatkan manusia di bumi. Iya. Jadi Nabi Adam tuh ketemu antum bangga, ini cucu saya yang luar biasa. Masya Allah. Zaidul Akbar namanya. Halo iya dong, iya kan. Allah. Kita menumpang di belakang antum aja dok. Sebut nama. Iya. Sebut nama dok. Ada yang sebut namanya. Ya Ini yang juga makan gorengan. Dimarahin terus. Nabi Adam lu, nggak minum gandum. Nggak disebut-sebut nih ayat ini. Iya. Gimana sebut dia? Iya kan kemarin tema khutuwat setan ya, khutuwat atau strategi langkah-langkah iblis. Yang surat Al-An'am. Ya. Itu kan bicara tentang ternak. Sebenarnya di ayat itu tuh yang ada kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan itu sebenarnya ayatnya isinya tentang ternak sebenarnya. Tapi kan dok saya mau bicara dari hulu. Ya. Nah, kita bicara tanah itu berarti ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya itu Allah berfirman wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghair ma'rushat. Dialah Allah yang menumbuhkan tanaman, kebun-kebun ini tanaman ada yang merambat, ada yang tidak merambat, ada yang merambat. Gampang gitulah gampang. Apa namanya sih enggak tahu saya. Pokoknya merambat dan tidak merambat tuh. Kemudian wan nakhla waz zar'a, ada pohon korma, ada berbagai macam tanaman mukhtalifan ukulu. Dia macam-macam rasanya. Kemudian waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Ada zaitun, ada ruman. Ruman itu berarti ini ya. Apa ada delima. Ada yang mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, ada yang mirip, ada yang tidak mirip, baik rasa ataupun bentuk ataupun warna, gitu kan. Nah, kulu min samarihi idza asmar. Makanlah buahnya kalau dia berbuah. Ini kalimat saya sih sebenarnya tapi saya belum buka dok tafsirnya karena nanti kenapa ya harus muncul kata idza asmara itu? Ya, jika berbuah. Nah, apakah cuma jangan-jangan karena secara bahasa Arab tuh rasa secara bahasa Arab ya. Ini saya belum buka tafsirnya. Ya asal cukup kulu min samarihi, makanlah buahnya, cukup. Tapi ada kata jika. Tapi kenapa makanlah buahnya jika dia berbuah? Salah satu ini lintasan tapi bukan tafsir loh, karena saya belum baca ini ya. Apakah ya memang yang paling tepat buah yang terbaik itu kalau dia yang hadir di musimnya? Apakah begitu? Nanti kita tanya nanti biar antum ya dok ya. Kan hari ini kan buah kita rekayasa sehingga dia berbuah tidak pada musimnya. Apakah begitu saya tidak tahu. Ini kan cuma lintasan rasa bahasa. Kulu min samarhi idza asmara. Nah, kalimat setelahnya unik. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan zakatnya kalau panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi wa la tusrifu. Jangan melampaui batas, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang melampaui batas. Jadi dok, begitu ayatnya dok. Ini ada banyak poin sebenarnya nih. Dan kalau ini kita hubungkan dengan tanah, penciptaan Adam dari tanah, kemudian dengan dunia kesehatan, ini ada banyak poin tadi itu. Berbagai macam jenis tumbuhan. Berarti itu saya yakin betul ada fungsi masing-masing dok ya. Tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Jadi pasti ada fungsi dok ya, tanaman yang merambat, kemudian tanaman yang tidak merambat. Kemudian ada yang spesial disebut jenisnya. Ada an-nakhl, ada korma, ada az-zara', berbagai macam tanaman lain. Macam-macam tanaman. Yang dipotret adalah rasa. Nah, kemarin kita ngomong rasa tuh saya ingat. Ya mukhtalifan ukulu. Rasanya lain-lain. Berarti harus ada rasanya nih. Cuma Allah kasih rasa beda-beda itu buat kita ada sesuatu buat kita tuh. Kemudian nanti az-zaitun, waz-zaitun, war-rumman. Zaitun, delima, kemudian mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Ada yang mirip, ada yang enggak mirip. Tadi rasa, bentuk, warna gitu. Kemudian kalau sudah semua itu tuh makanlah. Dimakan ya. Lokasi itu dimakan loh gitu kan. Kalau dia berbuah makan. Nah, kemudian jangan lupa zakatnya. Satu lagi terakhir, jangan melampaui batas.
Monggo dok, bacain ayat tugasnya kita. Berat Bacain itu. ayat. Bacain ayat nih. Iya. Masya Allah, bismillah. Jadi, Ustaz Budi, kalimat Ustaz Budi itu sebenarnya sudah lama saya sampaikan tentang makalah buah sesuai musimnya. Gitu dok. Udah lama. Wah, Mungkin dari 3-5 tahun lalu lah sudah saya Wah, sampaikan. kita bahwa- yang ketinggalan aneh. Iya, Gimana dok? podcastnya Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Salah Aduh, dikit nggak gitu apa-apa. kan. Iya, Daripada iya, sama iya. sekali. Nggak ada sama sekali. Ternyata. Ternyata udah sebutkan karena Udah lama memang banget. musim itu pergerakan angin segala macam, kemudian kan ada terbangnya serbuk sari kemana-mana Iya. itu memang sudah Allah tentukan waktunya, sehingga memang ada musim. Sebuah kalau kita di Indonesia kan nggak ada musim secara khusus ya, ada musim dingin segala macam ya, judulnya musim hujan, kok kan non penghujan gitu aja. Iya. Tapi kan di situ kan ada pergerakan, Iya. pergerakan bakteri, pergerakan mikrobiom jasa ternik segala macam. Dan itu berbeda-beda dok. Dan ya? itu berbeda-beda. Oke. Nah, makanya Dan itu sangat sebenarnya mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Jadi kalau tadi saya coba ngulik sedikit kalimat jika berbuah itu, Oke. ya memang buah itu terbaik kandungan nutrisinya ketika dia ada pada musimnya. Oke. Nah, Memang begitu ya? Memang begitu. Asal dia memang berbuah dan Pada tidak musimnya? pada musimnya dan tidak. Contoh gini lah ya, kalau kita bicara sekarang yang kita cerita tentang apa ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak ahli perbuahan juga Ustaz. Tapi Ya, menurut saya itu ada beberapa buah tuh yang memang munculnya itu memang pada musim-musim yang sudah Allah tetapkan. Ya, Paling ya. gampang, ada musim mangga di kita. Ya, Betul. Oke, Ya kan? betul. Makan mangga terbaik kapan? Waktu lagi Musim. musimnya. Paling baik lagi kapan? Saat mangga itu dipetik dari pohonnya. Itu Oke. terbaik. Ya. Ketika dipetik dari pohonnya dengan kondisi katakanlah pohonnya itu mungkin mangganya itu masih tersambung nutrisinya kepada pohon tadi, itulah yang terbaik. Ketika dibuka langsung dimakan, Oke. antioksidan semuanya itu sempurna dan optimal. Allah menciptakan pelindungnya itu berupa kulit tadi kan. Ya. Maka pelindung itu kalau sudah terbuka maka pasti akan terjadi proses namanya oksidasi. Ya. Oke. Gitu. Oke. Nah, karena manusia ini butuhlah ini itu segala macam gitu kan. Mungkin bahasa lain tuh ya butuh apalah jual segala macam, akhirnya dibuatlah sedemikian rupa banyak mangga tadi, dan karena kebutuhan katakanlah bahasa mereka itu akhirnya kan di frozen. Ya. Frozen. Atau kalau nggak di frozen dia awetkan Ini. masuk ke dalam kaleng apa segala macam. Kan pasti berkurang lah semua itu nutrisinya. sudah turun semua itu dok ya. Pasti berkurang semua nutrisinya sejadi-jadinya. Gitu loh. Jadi tadi yang sebelumnya ini kan podcast yang saya ngebuka manggis itu. Iya. Itu kan sebentarnya nggak ada setengah jam itu langsung berubah kuning dia kan. Iya. Allah menciptakan pelindungnya itu pada kulit itu. Itulah yang tinggi, salah satu bagian dari buatnya yang tinggi antioksidannya. Jadi memang ya bener lah Quran itu mengatakan ya saat apa tadi dipetik ya. Jika berbuah. Jika berbuah. Jadi Tidak kalau nggak asma. berbuah gimana? Banyak buah yang lain Allah ciptakan dengan musim yang berbeda. Oke. Itu artinya kan sebenarnya gini, dok ya. Umpamanya dok ya. Hmm. Saya ini senang duku. Nah, Oke. gitu ya. Ya. Dan duku itu musimnya setahun sekali, Ya, setahu saya. betul. Ya. Betul. Itu aja tuh kalau saya senang duku, senang mangga gitu dok. Itu kalau belinya pas musimnya rasanya aja lain. Gitu kan, dibandingkan dipaksakan. Emang kalau dipaksakan tuh nggak ini. Ya, kalau ridho rela itu kan ya. Nah, itu dok ketika musim duku tidak ada, Ya. Allah ingin berarti saya makan buah yang lain Betul, sebenarnya. betul. Jangan duku terus. Jangan duku terus. Oke. Ya. Itu tuh emang ini dok, kalau buah itu memang ini saya punya kandungan berbeda-beda. Jelas, Oh, sangat jelas gitu. berbeda. Jadi memang Allah menciptakan di suatu negeri itu dengan karakter-karakter buah yang memang cocok untuk di negeri itu. Berarti kalau orang Indonesia oke. cocoknya makan apa? Kecuali buah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ya, itu lain cerita, itu Ya, ya. barokahnya kita. Ya, Tapi itu- kalau yang secara lokali Cocok buat orang lokal gitu. makanlah Oke. buah yang ada di sini yang terbaik. Lah Berarti kecapi cocok lo jangan. Iya, lu Betawi ketahui cocok. kecapi, lu ada Nah, kecapi. capi. Betul. Capi jatuh ya kan kita langsung makan Terus aja. sama apa namanya buni. Buni, buah buni. Kalau buni udah susah satu. Udah bisa ya? Susah buni. Nggak tahu ada. Digusur semua. Aduh, dulu makan buni kita. Dan biasanya musimnya Ah. itu kan tidak pernah sama. Musim mangga sama musim duku Enggak sama. Oh, nggak barengan. ini maksudnya. seperti bareng. Allah ingin mempergulirkan musim-musim itu untuk memberikan nutrisi yang terbaik pada kita, tapi jangan rusak alamnya.
Oke. Kalau rusak ini kan tadi kan Ustadz sampaikan dari kitab rekayasa itu kan. Jadi maksud saya itu boleh nggak ngeresek? Boleh, tapi jangan berlebihan juga. Akhirnya numpuk luar biasa. Yang terjadi apa? Keseimbangan tanah bermasalah. Tanah bermasalah, otomatis kan jadi korban kita. Oke. Kan kalau saya suka tuh dok ya, ada orang jual mangga nih, nanti tentang mangga. Mangga itu ditulis itu mangga matang di pohon. Ya, kan betul, ada kan ya. betul. Itu harganya mahal dok. Agak mahal. Tapi memang enak, aromanya wangi, Benar. cium gini aja wangi, kemudian rasanya itu dari ujung sampai ke ujung tuh nggak ada yang asem, Betul. itu rasanya enak banget tuh. Cuma mahal dok, Mahal. mahal. Saya jadi punya ide gini dok, Apa tuh? kan orang tuh kan ngejar nilai ekonomis supaya kemudian dia dipaksa berbuah berkali-kali. Ya. Iya. Kayaknya kita bikin itu dok, kita bikin kebun yang panennya memang sesuai dengan musimnya. Musim. Nah, Kan Januari Oke. pohon apa ya gitu ya. Nah, gitu. untuk ngejar bisnisnya kemari tapi beli yang mahal ya. Saya beli mangga matang di pohon mahal dok. Mahal. Ada Orang mau satu beli. pertanyaan lain, Zat. Hari ini kalau di Indonesia tentang tema musim saja, kan katanya kalau ber hujan atau nggak nggak hujan misalnya. Ya. Tapi bukannya belakangan Hujan nih. belakangan ini suka sering ini, Zat. Iya nih lagi hujan kita nih. Iya. Belakangan ini Bukan bukannya bulan ber nih. bukan bulan ber gitu maksud Iya, saya. iya. Belakangan kayaknya nampak kayak berantakan tuh musim gitu. Apakah berpengaruh terhadap buah tadi, Dok, muncul secara itu tuh? Penasaran ada di situ. Ketika Sebenarnya belum ngomong buah loh kita nih. Belum, maksudnya Nanti kalau ngomong buah di Quran ada banyak. ada lagi ya, ada Iya lagi. kan? Ada. Kita Yes. ngomong tanah kan dok. masih tanah ini. Iya. Jadi Tapi ya, kan tadi numbuhnya karena musim itu. Jadi Oh iya, penasaran lanjut tema dulu, musim. baru kita ke tanah nanti. kira-kira bicara tanah nih para ulama tuh ada Nah. menyebutkan tentang apa? Ini contoh dok ya, saya kasih contoh nih. Contoh. Contoh. Rasul ketika menyampaikan syariat beliau itu contoh tentang tanah waju'ilat lil ardu masjidah wa tahura. Tanah itu oleh Allah diizinkan untuk syariat saya, kata Nabi Muhammad, itu untuk tempat sholat, masjid, tempat sholat maksudnya. Iya, iya. Jadi kalau kita sholat di tanah sah. Karena umat terdahulu sholat itu harus di tempat ibadahnya. Iya. Harus masuk tempat ibadah. Iya, Kalau enggak iya, nggak sah ibadahnya. Kalau muslimin sholat di mana aja boleh, entah boleh sini sholat sah. Hmm. Buat tahura dan alat untuk bersuci. Makanya ayat itu ya. tentang tayamum pakai debu. Ya. Ya kan? Nah, ternyata kan artinya kalau tanah begitu berarti tanah itu suci dan mensucikan. Iya. Ya kan? Terlanjur nih dok nih, banyak orang tua hari ini kalau dibilang tanah jangan main tanah, Iya, nanti iya. kotor. Iya, Jadi iya, kita ini anak-anak dok jauh betul dari tanah. Betul. Mau nyeker nih dok, main gini nyeker Iya, nih udah. pakai sendal. Iya, Iya. benar. Nanti ada apa? benar, Nanti ini, nanti itu. Gimana dok? Nah, ini tanah dan kesehatan berarti, Dok. Ini seru ya. Iya. Nah, ya kan? Ini kan tadi contoh. Sebenarnya aja. saya nunggu ini. Iya. Baru dikeluarin. Oh, iya. Masya Allah ya. Sebenarnya tadi itu kan sebelum ini saya itu judulnya action-actionan. Itu jalan dulu dari iya. tanah gitu kan. Jadi sebenarnya saya sedang mau berkomunikasi dengan bumi ini dengan berjalan di atas tanah. Berkomunikasi dengan bakteri yang ada di tanah. Tanah. tadi. Orang sebutnya nyeker, Ya, grounding, earthing kalau macam. Ya karena memang apa tuh namanya ya tadi ya kita tidak akan bisa melepaskan diri kita dari alam. Nah, ada satu hipotesis yang menarik Ustadz. Judulnya itu saya pernah baca dalam sebuah buku tentang bakteri juga, Old Friend Hypothesis. Dia bilang gitu. Jadi manusia sekarang ini imunitas kita tuh sangat menurun drastis dibandingkan dengan orang zaman dulu dengan kedekatan mereka dengan alam. Faktornya karena nggak dekat dengan alam. Ya, pertanyaannya itu kalau diturunkan lagi, kenapa mereka nggak dekat sama alam itu menyebabkan seperti itu? Maka jawabannya karena mereka jarang berinteraksi dengan ya makhluk-makhluk yang ada di sini. Pokoknya maksudnya nggak boleh ada penghalang lah antara Iya, kita jadi- dan alam ini. Betul. Jadi akhirnya kan orang yang muncul ketakutan. Hujan yang sedikit ketakutan. Iya benar. Injek tanah, Nginjek takut. tanah ketakutan. Padahal semua itu caranya Allah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh kita itu. Bahkan hutan saja itu punya vibes atau getaran atau frekuensi atau gelombang yang bisa menetralkan atau mengembalikan keseimbangan tubuh kita. Makanya kalau kita datang nih saat ke hutan nih, kayaknya relax gitu. Nah, pertanyaannya Iya kan? berantakannya gelombang kita itu gara-gara apa? Apa tuh? Listrik bisa, gelombang elektromagnetik bisa, handphone bisa. Nah. Makanya saya itu kalau terima handphone jarang banget saya tempelkan di sini. Gini aja gitu. Ngacauin ini sini. Pakai handsfree. Bluetooth pun sama juga. Oh. Kalau Jadi mau pakai ada handsfree, loudspeaker dong. mendingan pakai itu aja. Pakai Kabel, loudspeaker, kabel. kabel. Sekarang udah nggak ada colokannya dok. Ya, beberapa nggak ada colokan. Akhirnya kalau mau ya aman ya itu tadi. Nah, colokannya nggak ada. Ada. Kalau mau ya pakai lainnya aja. Yang loudspeaker gitu ya. Taruh, taruh aja. Iya. Dulu dia.
Gitu. Pantes aneh masa kecil dulu. Kalau suka ini kalau ke sawah sama kerbau. Nah, Bajak hari ini kan udah diganti sampai alat-alat mesin kan. iya, traktor. Nah, zaman dulu kan masih pakai kerbau untuk membajak. Iya, betul. Akhirnya kita jatuh itu udah kayak orang skincare Zat. Kayak iya kita kayak gupak-gupak di lumpur itu dan mengasihkan Zat. Waktu saya masih kecil Zat. Sekarang bayar. Sekarang malah dijadiin program. Gupak bayar sekarang. Iya. Itu Dan asik. hewan itu sendiri punya Ustaz, punya frekuensi tertentu. Coba deh kapan-kapan meluk kuda. Meluk kuda. Meluk kuda. Kuda tuh seperti ada, ini kan kuda kita tahu sebutkan dengan sangat jelas nama kuda segala macam gitu kan. Betul. Itu mereka tuh punya gelombang tertentu yang membuat kita tuh seperti zep gitu lah. Tenang. Itulah alam. Artinya apa ya? Semakin jauh manusia itu dari alam. Apapun bentuknya ya, makanan kita itu ya bahasa sekarang tuh gak real food, gak apa segala macam gitu kan, banyak olahan kayak gitu-gitu. Ini menebalkan ini. Khalifatul fil art yang 5 prinsip itu yang Ustaz Budi. Ini boleh dimundur-mundur loh. Gitu Ustaz ya. Kan salah satunya dekat dengan alam gitu. Dekat dengan alam. Artinya memang kita memang ya kalau ada jadwal pergi misalkan entah camping, entah ke hutan segala macam. Kadang-kadang saya kalau pas ke hutan saya peluk pohon. Ini energi ya. Energi. Soalnya selama ini peluk bantal guling. Iya kan? Iya benar. Juga. Itu udah cukup. Memunculkan ini nggak Dok nih, mohon maaf itu kayak keharmonisan kita pada pasangan. Gara-gara mungkin kita peluk Alam itu mengajarkan kasih sayang. Pasti itu. Gimana? Jadi karena frekuensi alam itu kan frekuensi tanah, frekuensi suaranya, frekuensi aroma. Hampir masuk ke hutan deh. Iya. Sedot aromanya. Dok, jujur Dok, ini damai banget loh. Ini aja kayak begini aja kita Mulai betul ya. dengar hujannya pertama. Iya. Coba hirup. Ada aroma tanah kan? Aroma Itu tanah. seneng banget. Ada Itu kita air. belum nyemplung ke hujannya, tapi belum kena hujannya loh. Iya. Hujan-hujanannya tinggal aja. Iya. Gitu. Ntar habis ini Artinya alam itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kepada kita cara merawatnya, menjaganya, dan kita disuruh ngobrol sama mereka gitu loh. Ya, artinya kalau orang sudah dekat dengan alam kayak begitu tuh ya kalau dia Itu memang niat rasa cintanya terasa Dok. Nggak, jadi ini jadi paham betul bahwa ini adalah bagian dari khutuwat syaitan itu untuk menjauhkan kita dari alam, bagian dari strategi ini kan. Pertanyaannya, bumi ini Allah ciptakan ya karena rahmatnya kan untuk Nabi Adam turun kan. Iya. Betul. Artinya di buminya Allah limpahkan kasih sayang berapa persen? 1. Iya. Ini orang yang merawat bumi, menjaga bumi dan mengelola bumi itu dengan baik itu pasti orang Kita yang pernah bahas ya? Pernah. Yang lagi. Enggak yang ini lagi. Iya. Yang ini Adam tuh diusir sebenarnya, Iya. ya kan, diturunkan. Tapi ketika diturunkan tuh kan diusir, kesannya wah dihukum nih. Dihukum. Ternyata enggak. Allah sayang pada Adam tuh karena sudah bertobat, maka bumi disebut sebagai mustaqor, Ya. tempat yang anteng, nyaman, Iya. gitu kan. Jadi kalau kayak begini kan anteng Dok, nyaman, anteng, tidak tinggal orang anak sekarang nggak kenal Dok keminian, ya kan, mahal, harus bayar mahal kita untuk untuk becek-becekan. sekedar main lumpur. semakin orang tuh jauh dari alam maka semakin rapuh lah sistem imunnya dan kejiwaannya dia. Makanya gini, gampang disimpulkan ya. Kadang kita suka menyebutkan, oh ini orang perkotaan gampang sakit gitu. Ya kan, jadi orang kota tuh kayak aneh nih di Jakarta nih, ya kan. Itu dibilangnya gampang sakit. Karena apa? Karena emang dia jauh kan. Tiba orang desa. Oh, dia orang desa kuat. Kenapa? Coba Kenapa kesana nunjuknya? Logikanya gini aja deh. Gimana? Karena yang kota siapa? Ada orang yang olahraganya ya maksudnya kita bukan underestimate bukan, tapi orang yang olahraga berlari dalam sebuah pusat kebugaran gitu kan, sama yang larinya di pohon, beda cerita lah. Yang masuk Oksigennya di sono kan banyak. Ya, jadi ketika saya misalkan naik gunung gitu ya, itu emang jadi senang gitu ya, karena memang jadi seperti bahasa itu apa, meriset tubuh saya dengan frekuensi alam di situ. Karena emang kan di sana kan nggak ada gelombang elektromagnetik, kita handphone pun nggak ada. Nggak ada sinyal. Iya benar. Jadi yang ada tuh gelombang mereka, Ustaz. Gelombang para tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon itu yang mereka yang dikirimkan ke kita dikirim tuh. ke kita. Dan itu berpengaruh sangat positif. Sangat positif. Karena mereka itu sebenarnya sedang mencurahkan, kalau mungkin bahasa agak sedikit langitan itu kan sedang mencurahkan kasih sayang kepada kita dengan oksigen yang dia tangkap dari langit
dari matahari fotosintesis yang dia berikan pada kita dalam Pada bentuk kita. Itu hadiah mahal sekali buat kita berarti. sekali. Ini babnya berarti kita cuma kurang cengkerama dengan alam, Dok. Betul. Maka tadi kan saya bilang ya Perlu ayolah bercengkerama dengan alam, ayo. ngobrol dengan daun. Dok, tadi Dok. Gimana? Tadi kan hadis tentang tanah itu untuk syariat Nabi Muhammad dipakai untuk sholat bisa sah, bahkan dipakai untuk bersuci kalau nggak ada air jadi tayamum. Iya. Dan bukan cuma itu kan, Ya. dalam syariat umpamanya panci kita dijilat anjing, kita tahu syariatnya, nyucinya nggak cukup dengan cuma air, Betul, ya kan, nggak suci, dia harus pakai tanah. Dan penelitian hari ini tentang masalah ludahnya anjing yang memang mengandung apa istilahnya, Dok, ya, kuman yang Iya, kuman jahat bakteri lah, yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah, bahkan sabun aja susah kan yang ini kan ya. Itu ini, Dok, ada banyak poin tuh. Saya bayangkan itu kan, saya bayangin gini, kalau saya sholat di tanah, sholat nih di tanah gitu, kan kaki saya nih nginjek nih, Dok, nih, ya kan, nginjek tanah nih. Iya. Kemudian nanti waktu saya sujud, Nabi punya istilah kita sujud dengan 7 anggota tubuh kita nih, telapak kaki, lutut kita, telapak tangan kita ini, kemudian kening kita, wajah kita nih, sekaligus dengan hidung, gitu kan. Itu, ini kan saya membayanginnya kita itu lagi menempelkan kayak apa, Dok, ya, kayak charging. Iya. Sekarang charging HP ada yang taruh doang gitu kan, taruh aja gitu tuh. Apa, Dok? Nilainya apa nih? Ada kayak ada titik saraf-saraf yang ini tanah nempel di tanah gitu Ya ya. kan, karena gini, gerakan itu memastikan kita, karena Nabi nyebut 7 anggota tubuh yang harus sujud. Untuk sujud, gitu kan, itu harus dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Iya. Kemudian kalau itu nempel ke tanah, tempelin deh ke tanah. Nah, itu jadi apa gitu ya kira-kira? Ini. Supaya rajin sujud nanti, Dok, kita. Seru ini. Nah, gimana, Pak? Soalnya gini, Sat, ini menarik karena dulu pernah saya bikin tulisan tentang ini udah lama banget. Lama lagi. Telat lagi. Kita udah kenal belum, Bang? Belum. Belum. Iya. Jadi zaman itu saya mengistilahkan bahwa tubuh manusia ini kan seperti pohon kan. Iya. Ini bagian atasnya, Atas. rantingnya, Yang segala Ibrahim macam. itu, Dok, ya. Itu kan, Iya. karena ini batang, akar segala macam. Dia kan menyerap semua gelombang frekuensi segala macam gitu kan. Yang semua itu akhirnya sebenarnya terserap dalam gelombangnya bumi dengan kita berinteraksi dengan bumi dengan tidak pakai alas kaki segala macam. Tapi ada satu bagian yang tidak atau belum mendapatkan manfaat itu secara utuh, itu bagian atas. Jadi, Oke, sampai situ telan dulu. Sekarang kita lihat gedung tinggi. Ya. Nah, gedung tinggi itu dia punya anunya apa tuh namanya, arde apalah, penangkal petir. Petir, Nah, petir. penangkal petir itu kan ground atau kabelnya kan kemana? Dikebumikan nih. Ini seperti parabola kan. Oke. Dia nangkap semua frekuensi segala macam, orang ngomongin kita kah apakah, kita mikir orang tek Bahaya berantakan ini. nih. Kalau kesamber bahaya, Dok, ya. Tombol paling mudah pencet tombol reset. Pencetnya di mana? Atau gimana? Dengan cara ini ditempelkan ke Bumi. Jadi keningnya kayak riset ini Jadi ya. gini nih, berarti setiap kali sujud kita itu ya, Reset. itu sebenarnya mengembalikan setting kita kepada setting awal. maka pasti memberikan kebahagiaan. Oh. Coba Ustadz Budi, ya saya sekarang kasih tugas. Jangan saya, ini bukan saya waktunya jelasin. Soalnya kan Saya juga sembaca terus. ayat doa. Nah, sekarang kita lihat apakah ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi itu diberikan kebahagiaannya dengan sholat. Nah, itu kayaknya ada itu. Aduh, beneran itu. Dok. Bener kan? Bener. Bener. Kata Nabi, waju'ilat qurratu ainil li fis shalah. Kan, aku itu dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Kata penyejuk mata itu kan artinya kita hidup senang, bahagia, berbinar-binar. Itu caranya pakai sholat. Hadis yang kedua, dan Nabi mengatakan karena Nabi SAW idza hazabahul amr raka'atain. Nabi itu kalau sedang tiba-tiba terdesak oleh sebuah masalah yang berat, beliau sholat 2 rakaat. Dan Nabi paling lama gerakan sholatnya di apa? Sujud ya. Masalahnya ini saat kalau itu kan tanah memang barokah ya, maksudnya ngaruh dong otomatis lah. Kalau tanahnya tanah sengketa misalnya kan, ya kan, tanah gusuran ya kan. Sebentar, Ya, itu ada pembahasan di fikih loh. Oh ada Zat? Beneran, Nah. Dok. Ini Dok, diusul fikih itu, Dok. Sampai ada pembahasan gini. Nah, ini menarik pertanyaan saya juga baru ini. Mau sujud kan tanah tadi Karena charger ya. betul, karena ada pembahasan Iya. gini. Apa hukumnya as-shalah fil ardil magsubah? Sholat di tanah sengketa. Wadah. Enak loh. Sebenarnya kalau ini Iya. sebenarnya bukan tanah sengketa ini Iya. tepatnya.
tanah hasil kezaliman. Gitu gitu loh. itu. Boleh ditanya kesimpulannya apa nanti aja? Saya spill dikit. Spill dikit. Tapi syaratnya ada. Oke. Syaratnya antum harus jelasin tadi. Ya kan, tadi kan tanah barokah dan tanah sengketa kan. Tanah barokah dan tanah hasil menzolimi. Insya Allah saya sudah tahu jawabannya. Bukan sudah tahu, ada penjelasan insya Allah sudah tahu. Insya Allah. Ini bayangin ya dong, walaupun nanti ulama beda pendapat tuh. Pendapat ringannya gini dong. Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Itu pendapat ringan. Sampai ada yang mengatakan sholatmu tidak sah, ulang dari tempat lain. Sampai kayak gitu dok. Jakarta gimana sih? Artinya gini dok, sujud jangan-jangan dok kalau secara fisik ya dok ya. Jakarta dulu. Enggak, anda mau nanya Jakarta gimana dong? Ini nggak sebut, nanti marah lagi. Jakarta gimana cuma gitu dong. Maafkan pertanyaan saya ya Allah. Antum sih lihat tidak salah Allah, Enggak dok, ini rahasia juga kenapa Quran surat At-Taubah membahas tentang masjid tiror. Iya, iya. Ya masjid yang membahayakan. Jadi ingat ya teman-teman, ada masjid itu membahayakan. Oh masuk masjid yang membahayakan? Ya itu kalimat Quran bukan kalimat saya. Dan zaman Nabi masjid yang membahayakan atau masjid tiror itu tidak boleh dipakai sholat, bahkan diperintahkan untuk dibakar. Iya. Jangan bakar masjid lo ya. Iya, Ntar bilang ini iya, masjid. main Jangan. tiror aja ntar. Bukan begitu. Saya khawatir habis Jangan. bangun masjid di tanah sengketa dibakar. Jangan, bukan begitu, bukan itu. Tapi artinya dok, seakan gini, ulama ingin katakan sholatmu benar, bagus, kalau rukuk, sujud, berdiri bagus, tapi jangan di tanah yang bermasalah secara kepemilikan. Atau masalah secara umum lah ya, bukan tanah Iya. yang bermasalah ya. Nah itu dok. Itu seru tuh. Nah kan saya bilang alam itu punya frekuensi, tanah itu punya Iya, frekuensi. iya, Siapa yang ngasih frekuensi? Makhluk-makhluk ini nih, tanaman segala kan. Iya, iya. Yang bikin rusaknya siapa? Manusia kan. Ini, iya. Oke. Sekarang kita terbang dulu. Nah, ke dia Saudi lah sedikit. Kan ada satu tempat yang Nabi itu kalau lewat situ semua cepet-cepet. Di situ ada tempat azab kan? Tempat diazab. Nah, itulah jawabannya Iya sebenarnya. betul, itu tanah Karena pernah diazab. pernah diazab. Nabi lewat aja Harus cepet-cepet. Hmm. Bahkan kalau bisa nangis. Kalau di bisa situ. nangis di situ. Iya. Karena frekuensi alam itu udah rusak oleh Jadi bahasanya ini energinya negatif. energi negatif. Vibes-nya itu udah nggak enak gitu kan. Tadi kan tanah itu memunculkan energi, cinta, ya kan, termasuk juga kita tinggal di tanah Indonesia gitu. Kaitan kita dengan sehat dengan cinta tanah air itu kayak gimana dok? Ayo lu. Iya kan dia pengen tahu kan sih. Yang Cinta susah tanah air dengan kesehatan kita dok. Berarti gini, kalau kita sholat kan gini dok ya. Kalau di zaman sekarang itu ada masjid-masjid yang dibangun dengan baik di atas tanah yang juga baik, tapi belum diwakafkan. Oke. Nah, tapi kalau dalam pembahasan fikih Islam, sebenarnya kan masjid itu rata-rata dibangun pasti wakaf. Ya betul. Jadi artinya kalau kita sujudlah di dalam masjid sebagai tempat terbaik di muka bumi, tanah pun tanah yang wakaf, berarti berlipat itu energi positifnya. Betul. Berarti sujud tanah wakaf gitu, Gitu. Hah? Itu efeknya kebahagiaan jadi sehat kan Oh, gitu ya. jelas. Gitu Dia deh. pengen Ya apa ya? Allah. Kebahagiaan itu kan memunculkan kebahagiaan yang lain. Sebagaimana kebaikan itu juga mengundang kebaikan yang lain. Jadi ketika orang berada di satu tempat yang memang dia bahagia di situ dengan lahannya, banyak orang berzikir, baca Quran, apalagi wakaf, pasti dia pengen sesuatu yang lebih lagi di situ. Mantap, Dan dia minta sama Allah karena apa ya, kata Urwah bin Zubair, kita kutip sedikit asik. lah, gitu Asik nih. kan. Dokter ngaji begini nih. Siro-sirohan Kalau dokter gitu. ngaji begini. Dokter harusnya ngaji sih. Kebaikan Ini itu jadinya punya bagus. saudara kebaikan yang lain. Jadi kalau alasnya sudah baik, maka pasti akan memunculkan kebaikan yang lain. Ya Allah. Ya Rabbi. Jadi kalau ya bicara tanah wakaf apalah yang pokoknya kalau sudah tempat itu bagus, maka pasti akan banyak kebaikan di situ. Ustaz Budi, selama ngaji fikih sama Ustaz Budi ngomongin tanah tuh saya tuing-tuing dengan semua urutan fikih yang Ustaz Budi ajarkan. Apa tuh? Kan semua ilmu kita fikih sebagian besar mulai dari toharoh tadi kan. Toharoh. Dan itu kaitan erat pada tanah ya kan. Tadi Erat. bersuci pakai tanah. Ya tadi kan masjidan Iya. wa tahuran. Tohuron. Nah ini untuk bersuci sekarang dok. Betul. Jadi ini contoh ya, sebentar. Jadi ketika contoh dok, sesuatu yang sifatnya najis, Oke. najis nih, ya. Ya. Syariat mengatakan ini najis nih. Quran tuh kadang menggunakan ungkapannya itu adalah, atau syariat menyebutnya kadang rijz. Rijz itu atau dia adza.
Quran menggunakan kata adza. Contoh dok, contoh ya. Contoh haid itu kan darah najis, oke? Quran mengatakan al-adza. Adza dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang menyakitkan, yang akan menimbulkan efek yang menyakitkan kita lah, gitu. Artinya dok, itu kan orang yang wanita yang haid kan sedang tidak suci lah, gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah suci maka dia disyariatkan untuk mandi besar lah bahasa kita. Gitu. Nah ini dok, ini maksud saya ini bahkan ketika Quran mengatakan ini najis, ya kan, itu ternyata efeknya luar biasa. Ketika sesuatu divonis itu najis, ini kan bab toharoh ya kan. Yang kemudian Quran syariat Islam mengajari tentang air untuk mensucikan, berbagai macam jenis air kita dikenalkan. Nanti termasuk tanah, termasuk gimana cara menghilangkan najis, segala macam itu ternyata membuat kita ini menjadi sehat sekali berarti. Sangat sehat, bahkan efeknya sampai bahagia tadi dok. Betul. Yang kedua toharoh, yang kedua sholat juga berkaitan dengan tanah. Di fikih setelah toharoh kan Ustaz fikih bicara tentang sholat. Betul. Yang menarik di ayat pembukaan Ustaz Budi tadi bicara tentang ciptaan tanaman dengan berbagai macam, ujungnya adalah zakat. Kan itu juga fikih juga, Ustaz. Iya, habis sholat zakat. Iya, itu kan urutan fikih juga. Ya. Jadi ada hubungan tanah tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, tadi berbagai macam model, bahkan di ujungnya lah makan kalau berbuah, jangan lupa zakat. Kan tadi zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Kalau kita tarik tadi ya tanah, Dr. Zaidul bilang tanah ada hubungan dengan kesehatan segala macam, dan itu pasti tuh. Sekarang ternyata apa yang dihasilkan tanah kamu zakati ya. Gitu. Maka ada aturan zakat pertanian kan dok. Saya jadi menduga nih kalau ada penelitian bagus banget gitu. Mungkin ada ya. Saya kayak sekilas-kilas saya pernah membaca temanya itu orang berderma dok, orang berinfak. Seingat saya itu penelitian di Inggris itu. Ada sekelompok orang itu yang diteliti, mereka diharuskan memberi uang kepada orang lain setiap pagi. Jadi infak pagi sebenarnya dok. Kalau bahasa Islamnya infak pagi, ya kan. Kemudian setelah itu diukur dok tingkat bahagianya, ternyata sangat bahagia. Di ilmu psikologi itu diukur tingkat bahagianya, ternyata sangat bahagia orang yang berinfak tiap pagi. Itu infak tuh dok. Nah ini sekarang ada zakat yang bagian dari itu. Gitu. Sekarang kalau ada hasil panenmu itu dizakati. Berarti saya juga jangan-jangan atau dok, saya itu mungkin tahu nih ya. Zakat ada hubungan dengan kesehatan ya. Kan membersihkan, kalau zakat kan membersihkan dok, bukan ya kan membersihkan dari harta itu kan. Kalau infak, sedekah, kalau wakaf kan pembahasannya lebih beda lagi gitu. Iya, tapi kan dalam satu rumpun. Satu rumpun. Rumpun sedekah. Iya. Nah, gimana dok? Jangan lihat aneh. Aku dokter. Kan tadi nanya saya nanya balik kan. Ya atau nanti kita sepil di pertemuan berikutnya nggak apa-apa juga. Boleh aja dah. Iya. Soalnya levelnya agak panjang ini. Saya cuma masih menebalkan tentang fikih itu, Zat. Bahkan Dokter Z di pertemuan sebelumnya bilang untuk bisa land clearing tadi kan pakai puasa. Fikih lagi Zat, tanah kan. Betul. Iya puasa. Habis zakat puasa itu. Jadi habis itu kita haji nih, pergi ke tanah yang suci. Itu tanah tapi lah. spillnya sedikit mungkin gini. Ini dia. Suka nih. Enggak suka nih. Ini enggak jadi setengah jam, 1 jam nih. Saya itu selalu berpandangan berpedoman bahwa syariat itu bukan terlepas, kita pasti melakukannya itu bukan karena kebutuhan sesuatu yang kita inginkan. Contoh ya, kita nggak puasa untuk sehat, kita emang puasa karena kewajiban sebagai puasa Ramadan atau mungkin puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi semua syariat itu ketika dikerjakan pasti punya efek yang sangat spektakuler kepada jasadnya kita. Itu kaidah yang saya pahami. Jadi kalau sekarang ditanya, Encang saya tanya, apa amalan yang pertama kali kita diperiksa? Sholat. Nah, sholat. Maka sholat itu punya efek yang sangat spektakuler buat badan. Jelas itu. Asal solu kamaro itu muni usoli kan. Itu dia. Kalau dokter ngaji agak keluar sedikit ngaji. Iya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua apa? Zakat. Zakat itu masuk dalam rukun Islam. Iya. Iya kan? Betul. Rukun Islam itu kan yang pertama. Coba ingat. Syahadat. Aja. Syahadat itu bikin deg-degan nih kalau salah nih. Nanya jawab singkatnya Pak. Ronaldo diajarinnya gitu dong. Nah, coba lihat orang yang habis syahadat, apa yang mereka rasakan? Iya dok. Mengharu biru. Kita aja yang denger ya. Kita yang lihatnya kecipratan gitu loh. Betul. Apalagi sholat kan masuk kewajiban kan? Sudah saya jelasin tadi. Sholat itu
efeknya ke badan pasti luar biasa. Tanyalah sama orang-orang ahli, apalah ahli senam, ahli jin segala macam. Mana ada gerakan? Kalau mungkin orang tuh nggak ada sholat ya, mungkin ya manusia ya. Kalau dia nggak gerak, gimana dia mau gerakin kepala sampai ke bawah, melenturin nggak ada, Dok, ya? sampai iya. Ada yang dibela diri tuh, Dok. Dulu ya, dia bela diri. Yang ketiga apa? Puasa. Jangan takut gitu. Ini kalau nggak bisa nggak dikeluarin Oh, dari iya, kelas iya, aja. takutnya dikeluarin Nah, kan. jangan. Nggak diajak lagi ntar. Zakat kan? Zakat. Masuk di bab ini. Maka syahadat itu bikin sehat, jiwanya, hatinya, tenangnya. Tadi sholat bikin sehat. Zakat juga sama. Pasti efeknya akan ke jasad juga. Nah, yang akan dibersihkan pertama kali dari jasad itu, nah ini yang kita perlu episode berikutnya. Nah, apa tuh? Oh, ntar dulu. Ayo, ntar. iya, kapan? Misalkan sholatnya, tanya mantum nih. Soal deket Ustaz, Iya, paling iya. gampang. Kalau Oh, tanya bisa sabut kan. aja. Sono aja. Jangan kemari jangan. Ini mah belajar dengerin aja. Sholat, antum tanya. Kan pernah beliau sampaikan. Ada namanya makosid kan. Antum paham nggak makosid? Makosid. Maksud. Maksud. Oh, yang ngaji sih. Yang ngaji ya. Maksud. Oh ya maksudnya. Maksud. Ah. Nah, sekarang saya tanya ke antum. Ah. Kira-kira sholat itu salah satu maksudnya apa? Makosidnya apa? Maksudnya biar kita tenang saat tok, bener nggak? Emang begini, Dok. Iya kan, nama juga ini kan murid sering bolos. Iya. Dulu kalau ngaji tuh duduk paling belakang ini. Tidur lagi. Tidur lagi. Kan? Ya, begitu selesai lari paling duluan. Iya. Yang paling telat, pulang paling Iya. cepat. Alhamdulillahnya barokah suhbah. Nah, ini gitu. Dekat-dekat sama kiai Iya, itu insya kayak. Iya, Allah. nempel-nempel aja. Jadi jawabannya mau konferen dulu apa gimana? Langsung jawab apa? Udah aneh jawab lah Iya, ya. biar. Salah satu nih Iya. makosidnya kan kata Allah dalam Quran itu begini. Gimana? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, gitu. Itu salah satu maksud daripada maksudnya sholat. Oh iya. Itu kan. Berarti yang mau dicegah sama sholat itu kan adalah perbuatan keji dan munkar. gitu. Artinya syariat itu aslinya kalau dalam pandangan saya mungkin yang Budi lah nanti kan, iya. misalkan itu kan yang dia mau bersihkan itu adalah urusan yang kaitannya dengan kejiwaan dia, hati dia, emosi dia, dan jasad itu pasti akan ngikut. Karena Puasa. dia sebenarnya pasukan, Dok ya. Iya, Jasad kan pasukan ya. pasukan Panglimanya aja. hati itu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Puasa. Tanya saya, Dok. Iya. Puasa, tujuannya apa? Jual atos. Tujuannya kan Maksud. ya buat ini Dok, menahan Segur-segur gitu ya? Lapar dan haus kan. Menahan dahaga dan syahwat. Nah, Dok, oke, menahan dahaga, syahwat dan menahan lapar kan itu kan? iya. Nah, kita Ini benar, ini benar. Bener, Ah, ya, agak bener lah, agak. dikit, agak bener. Ya Allah. Iya. Mau dimaafkan. Iya. Iya, benar. Bolosnya kebanyakan. Iya, banyak bolos. Nah, jadi kan Nabi pernah bilang tuh ada hadisnya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa mereka cuman menahan lapar dan haus saja. Iya. Ingat tadi situ? Iya. Nah, kenapa mereka cuma dapat lapar dan haus saja? karena masih sering bohong. Dusta kan? Dusta tuh kira-kira masuk ke perbuatan yang sifatnya berhubungan dengan hati atau jasad? Hati. Hati lah. Hatinya puasa tuh yang mau dibersihin apa? Hati. Tapi kenapa jasad? Jasad tuh kenapa jadi begini? Iya lah kan. Jasad kan kalau hati udah benar, jasad kan ikut doang. Oh, Kan kata Nabi, oh, "Iza iya. sulha jasaduk Begitu. Masya Allah. Itu dokter ngaji begini ya. Iya. Gitu. Oh, iya, paham, Jadi paham. zakat itu dia kayaknya memang perbuatan fisik, Oke. ngasih Harta kita. harta, tapi aslinya dia sedang membersihkan. Yang mau dibersihkan apa? Hatinya. Berarti jasadnya dapat efek nggak? Dapat dong. Dapat efek. Sampai orang nggak bayar zakat, apa yang harus dilakukan? Diperangi, Bapak. Ya, Abu Bakar, yang Abu Bakar. Iya kan, Zak? Rangi. Perangi. Gitu. Terakhir haji berarti. Hah? Yang terakhir haji kan rukun Islam tadi. Wih, itu nggak cukup sekarang. Nggak bisa. Enggak cukup. Nggak cukup. Cukup lah. Alhamdulillah, udah selesai berarti ya. Pertanyaan udah selesai. Udah. ya? Nih sementara Besok boleh. dokter Gigi jangan samping gue ya. Iya. Ya. Nasib. Nasib antum. Iya, Tadi sih. udah nanya kan waktu dia kan, karena duduk sini. Iya, Iya, antum iya, dengan iya. pede. Ya Iya, udahlah korban. Ini hitung-hitung antum dimaafkan kesalahan Iya, Cang. iya Waktu sih. Ramadan Iya. ente ngasih gorengan Iya mulu. sih, iya. Terima Iya, lah. Tapi aneh pengen cerita sesuatu tentang itu tuh beliau. Tapi nggak usah lah. Enggak salah ya. Aib beliau.
Tapi cerita enggak apa-apa lah ya. Iya, iya. Jadi Alkisah. Iya kita. Satu hari waktu kita iktikaf. Iya. Dalam salah satu malam, Oh iya. Iya. Dia inget banget. Iya beneran inget banget. Enggak kan dendam banget. Kan kumpul-kumpul, iya. bener. tiba-tiba kan dalam Iya. di lantai atas itu kan ada yang datang gitu kan, pesta. Ternyata di pesta ini ya itu mie instan gitu kan. Masya Allah. Jadi mereka panik luar biasa. Itu saat itu. Sejak itulah mereka Kejahatan yang disembunyikan ya, kita. ya gitulah Mas. Itu siapa ya Ada orangnya, Dok? gerobak. Itu orang siapa? Nama dan identitas disamarkan demi kepentingan publik. Iya. Ya pemirsa mohon maaf ini karena saking dekatnya ya. mohon Terjadi sama Encang. Ya, itu. Jadi sudah ya cukup ya? Cukup lah. Cukup lah. Cukup lah, insyaallah cukup.